Haleluya. Selamat pagi. Selamat kita berhari Minggu. Kehadiran saudara pagi hari ini bersama-sama kita mengingat bahwa hari ini bagi kita semua adalah hari yang sangat bergembira. Karena hari ini saudara adalah hari Natal ya. Kami sudah menetapkan bahwa tanggal 20 kami akan bersama-sama merayakan hari. Saudara-saudara, marilah kita siapkan hati, kita siapkan cara berpikir kita bahwa sambutlah Natal ini dengan gembira karena juru selamat kita telah lahir ke dunia ini. Saudara siapkan hati saudara, pasti saudara akan bersama-sama menyelesaikan ibadah ini dengan sebuah kemenangan bahwa Yesus telah datang untuk kita semua. Selamat beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Akhirnya kita tiba di akhir tahun ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan dan kasih-Nya yang selalu nyata di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita semua ada sampai dengan saat ini. Mari kita mau berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Kasih Tuhan. Buat kasih-Mu.
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, haleluya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembahkan Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Patutlah kami ada di tempat ini untuk bersorak bagi Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau, menyatakan kebaikan-Mu melalui pujian dan penyembahan kami, sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian tertinggi dari kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, beracaralah dalam kehidupan kami, bekerjalah lebih lagi, sehingga ibadah kami saat ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh mendapatkan pengalaman perjumpaan pribadi yang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Raja kita karena cinta dan kuasa-Nya yang tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya.
bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi baginya, nyanyi baginya, nyanyi baginya. Allah kita Allah yang berkuasa, amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau bersorak bagi Dia, Allah yang ajaib, Allah yang tak tertandingi. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua Musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. mari bersorak bagi Raja kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin Tuhan. Kau Allah yang tak tertandingi. Kuasamu sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Amin Tuhan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Katakan kemenangan kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Raja kita. Kuasanya yang hebat, tak akan terkalahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar.
sanggup memenuhi seluruh kehidupan kami, sanggup memperbaharui kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari bawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu, kiranya dapat memberi kekuatan baru dalam kehidupan kami, memberkati kami lebih lagi, memberi pencerahan baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dalam bulan Natal ini, saudara-saudara, saya mengucapkan selamat Natal ya. Tuhan Yesus yang telah lahir, dia bukan lagi bayi tetapi dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita bersyukur dan berterima kasih karena Sang Juru Selamat itu telah ada dan memimpin kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan akan disampaikan, saudara-saudara, berdasarkan ayat disepakati bahwa tema untuk Natal tahun 2020 itu adalah Tuhan Yesus tidak berubah, yang terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam konteks Natal saya juga mengambil ayat yang bercerita tentang kabar gembira, tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu terdapat dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dua ayat ini akan berlari-larian, saudara-saudara, menjelaskan sukacita Natal ya, puji Tuhan bagi kita semua. Kabar gembira yang diwartakan oleh bala tentara surga begitu meriah. Kabar tersebut ditunjukkan kepada para gembala yang tinggal di padang belantara, di kesunyian malam, dingin saudara-saudara. Ya, mereka juga harus berjaga-jaga sedemikian rupa untuk tetap siuman saudara-saudara. Dan besok paginya tentunya mereka berharap kawanan dombanya tetap genap seperti itu. Di waktu yang bersamaan, kondisi daripada lingkungan sosial, ekonomi, dan juga keadilan pada masa itu kurang nyaman juga bagi para gembala. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa situasi itu terdapat dua kekuasaan. Yang pertama kekuasaan Romawi yang menjajah Israel, saudara-saudara. Dan yang kedua ada persekusi para agamawan yang luar biasa dirasakan. Di masa yang sulit itu Bapak Ibu Saudara, mereka mendengar ada kabar gembira bahwa Juru Selamat telah lahir. Juru Selamat adalah orang yang menyelamatkan dan menolong orang lain dari bahaya, dari penindasan, dari hukuman atau kebinasaan. Saudara-saudara, Juru Selamat adalah Tuhan sendiri dalam konsep ini. Sesuai dengan ayat di atas ya, yang diperkuat lagi dalam Yesaya 43 ayat 3a yang berbunyi, saudara-saudara, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Dan kita bersyukur bahwa kita memiliki Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita memperingati Natal adalah hal yang menyenangkan, menggembirakan. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Mengapa demikian? Sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara,
Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah tuntunan melalui kelahiran Kristus. Sebenarnya itu adalah satu tonggak kebebasan, kelepasan. Dan bukan itu saja, Yesus Kristus telah turun ke dunia. Ya saudara-saudara, kita memahami ini. Allah yang berkenosis, mengosongkan diri, meninggalkan surga saudara-saudara. Dan dia menjadi bayi, atau disebut juga perjalanan model inkarnasi Yesus. Dia menjadi seorang bayi. Ya, Allah yang begitu besar, luar biasa. Dia menjelma menjadi seorang bayi. Di situasi itu dia juga pernah mengungsi karena ada ancaman dari Herodes untuk membunuh bayi Yesus. Karena Herodes terancam kalau ada juru selamat, maka berarti tampuk kedudukan dia akan digulingkan seperti itu. Maka dia berupaya untuk mengejar bayi Yesus. Dan bayi Yesus terselamatkan. Di usia anak-anak, usia 12 tahun, Yesus Kristus yang 100% manusia tetapi 100% Allahi, saudara-saudara. Dia telah mengajar para agamawan. Dia mengajar bagaimana cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan. Ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Seharusnya anak-anak kita di usia pendidikan, saudara-saudara, selayaknya mereka juga sudah memahami bagaimana menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang memahami tata aturan dalam pendidikan, saudara-saudara, memahami etika, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, dan juga bisa memberikan pola jawab kepada siapapun yang bertanya tentang imannya. Seperti itu. 3,5 tahun Tuhan Yesus dari desa ke desa, dari satu tempat ke tempat lain, dia mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara-saudara, dia selalu mengajarkan tentang hidup yang bertobat, hidup yang berbalik arah dari hidup yang berbuat dosa, berbalik arah menjadi hidup yang takut kepada Tuhan. Bukan itu saja, saudara-saudara. 3,5 tahun ditutup dengan sebuah perjalanan salib. Via Dolorosa. Perjalanan salib adalah perjalanan bagaimana prosesnya dia menebus dosa manusia. Sampai akhirnya nyawanya pun dikorbankan. Tidak sampai di situ, bukan? Kita dapat melihat 3 hari kemudian dia bangkit. Itu sebabnya anak-anak Tuhan jangan pernah menyerah di dalam situasi apapun. Karena Sang Juru Selamat itu telah memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa dia melakukan ini? Karena dia memiliki kecintaan kepada umatnya itu begitu besar, kepada manusia. Itu dapat diterjemahkan di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, digarisbawahi. Kemudian melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Garis bawahi, yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dihukum.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara-saudara, ketika bicara anak tunggal Allah bukan berarti Allah beranak, tidak. Ini merupakan bahasa. Allah tidak pernah beranak dan diperanakan. Tetapi ini merupakan pola didik Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat ketebusan Tuhan memahami bagaimana cara menghormati Bapa. Itu yang diterjemahkan. Demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan benarlah hingga sampai hari ini tidak ada seorang pun selain Yesus yang diakui dan dipercaya sebagai juru selamat. Bukan guru selamat, juru selamat. Dia yang menghantar hidup kita sampai di kekekalan. Kalau guru selamat dia hanya dapat berbicara, oh kalau kamu mau selamat ini loh tuntunannya. Bisa kepleset karena tidak ada yang menguatkan. Karena tidak ada yang memberikan peringatan berulang-ulang. Yesus Kristus telah memberikan pedomannya. Dia hadir bagi kita melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk mengingatkannya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Di dalam Kisah 4 ayat 12, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat bagi kita. Puji Tuhan. Ini adalah komitmen Tuhan, janji Tuhan, cintanya Tuhan kepada manusia. Oleh karenanya ia berjuang untuk mengembalikan manusia pada posisi semula sebelum jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah yang Tuhan Yesus lakukan itu tidak berubah? Karena di dalam Ibrani 13 ayat 8 tadi dikatakan bahwa dia tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Maka ayat penguatnya adalah di dalam Roma 3 ayat 3 sampai 4a. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Coba lihat. Manusia memiliki dasar itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah kita menjadi pembohong. Jangan pernah kita menjadi orang yang munafik. Kalau kita mengikut Yesus, ikut Yesus. Saudara-saudara, serahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Karena dia janjinya itu ya dan amin. Dia menggarisbawahi bahwa dia setia terhadap kita. Yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, dia sabar menunggu kita. Dia bukan pribadi yang main potong, tidak. Dia sabar karena dia mau melihat roh, jiwa dan tubuh kita kembali kepada dia. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, Sang Juru Selamat itu telah lahir bagi kita. Dia bukan lagi bayi, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Bahkan kehidupan kita sudah dijamin melalui pengorbanan dirinya. Bagaimana iman Bapak Ibu, Saudara kepada Tuhan Yesus? Saudara, apakah tetap masih percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah Senin Kemis berubah-ubah? Ada satu gambaran pengikut Yesus itu ada 3 model. Yang satu model orang banyak. Orang banyak itu selalu bicara mau ikut Yesus tapi dengan syarat melihat mujizat, melihat saudara-saudara gaya, ya, melihat
berkat-berkat seperti itu, tetapi tidak pernah bertobat dan mengikuti Yesus. Yang kedua, para agamawan. Banyak pada waktu itu orang Farisi, para imam agama mengikuti kemana Yesus pergi, tapi kerjanya kritik. Tidak pernah menyimak dulu apa yang difirmankan, tetapi mereka selalu menjadi pribadi yang melawan Tuhan Yesus dengan kritikan-kritikan. Tapi yang ketiga adalah murid Yesus. Murid Yesus, saudara-saudara. Murid dalam bahasa Inggris itu disciple, ya. Kemudian dari akar kata disiplin. Murid Yesus itu taat, disiplin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai murid Yesus, kita semua harus disiplin terhadap firman-Nya, terhadap gaya hidup kita, dan juga terhadap persembahan-persembahan baik rohani dan jasmani. Dari situlah letaknya kesaksian kita kepada dunia yang gelap ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi murid Yesus itu pun berproses. Kenapa? Salah satu contoh di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Murid-murid Yesus melihat Yesus seperti hantu. Kenapa? Ketika murid-murid sedang menyeberangi danau, saudara-saudara, ya, mereka menghadapi angin ribut yang luar biasa sehingga perahu mereka hampir terbalik. Tuhan dengan rela hati berjalan, saudara-saudara, menemui mereka. Maksudnya menolong, tapi mereka melihat Yesus Kristus seperti hantu. Berapa banyak di dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan mau menolong kita, tapi kita lebih fokus kepada pencobaan atau penderitaan yang kita alami, saudara-saudara. Dan itu menyebabkan kita tidak melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena kita melihat sama dengan murid-murid. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada murid-murid pada waktu itu, Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Menghadapi situasi-situasi akhir ini, saudara-saudara, jangan takut. Yang kedua, Petrus. Siapakah Petrus? Anda sudah tahu Petrus adalah orang yang terkemuka di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Karena ada kata-kata, oh pengikut Yesus ini pengikut Yesus ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menyangkal, bukan, saya bukan pengikut Yesus. Saudara-saudara, itu gaya-gaya kita. Kita mengaku diri Kristen tapi kita tidak ada dalam kuasa Kristus Yesus. Itu sebabnya perlu sebuah proses pertobatan di dalam hidup kita. Yang berikutnya ada Yudas Iskariot. Dia pengkritik, dia pencuri uang Tuhan, uang bendahara. Ya, pada waktu itu dia seorang bendahara. Terus kemudian dia menjual Yesus Kristus. Bagaimana itu bisa terjadi? Berapa lama dia melihat kebaikan Tuhan? Berapa lama dia melihat penyertaan Tuhan di dalam hidupnya? Tapi dia meninggalkan Tuhan. Bahkan matinya pun tanpa pertobatan. Sebenarnya Tuhan Maha Pengampun, tetapi dia tidak ada di hadirat Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, banyak murid-murid yang meninggalkan Tuhan karena duniawi. Puji Tuhan. Seharusnya kita tidak ada di situ. Apa yang menjadi kiatnya? Lukas 13 ayat 24 berbunyi, berjuanglah melalui pintu yang sesak. Saudara-saudara, sesak itu berbicara tentang sempit. Berjuang itu bicara tentang berusaha, bekerja keras dengan penuh semangat. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus berusaha dengan penuh semangat. Di dalam hati kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih,
Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mengerjakan keselamatan itu adalah niat hati, saudara. Niat hati, berapa banyak kita gentar untuk mengerjakan keselamatan. Juru selamat telah turun ke dunia ini mengorbankan hidupnya, mengorbankan fasilitas kerajaan surga. Dia mengosongkan diri, menjadi hamba dan mati, rela mati bagi umat manusia. Lalu kita tidak juga berproses untuk berjuang, mempertahankan berkat Tuhan, yaitu keselamatan kekal. Natal bukan berbicara hadiah, bukan berbicara sukacita ramai-ramai. Natal berbicara sukacita karena kita diberi kesempatan untuk bertobat melalui pengorbanan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, pintu yang sempit itu bicara ketaatan mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan apapun situasinya. Sampai-sampai Tuhan sendiri juga ada rasa khawatir. Karena Tuhan memberikan kepada kita pilihan bebas, mau ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Ada kekhawatiran, Tuhan berkata di dalam Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Di Israel, saudara, di samping gerbang utama itu ada pintu kecil, ya. Kalau pintu itu digunakan untuk saat-saat darurat. Nah, pintu itu tidak cukup untuk seekor unta dengan beban di punggung. Oleh sebab itu, untuk masuk pintu itu, unta itu harus berlutut, ditanggalkan atau dia diturunkan bebannya, kemudian dengan berlutut kaki depannya dia ditarik oleh pemiliknya untuk masuk, saudara-saudara. Itu bicara apa? Itu bicara tentang penundukan diri kepada Tuhan. Penundukan diri kepada firman Tuhan. Penundukan diri kepada pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, dan bukan saja penundukan diri kepada firman dan pimpinan, tapi lihatlah Sang Juru Selamat itu sendiri memberikan arah supaya kita dapat melihat pintu yang sempit itu bisa kita lalui. Karena pintu yang sempit itu bicara kebenaran. Berapa banyak orang yang mau masuk di dalam kebenaran? Orang saat ini lebih banyak memilih kebenaran-kebenaran yang sebenarnya itu masuk ke dalam neraka. Untuk masuk surga pintunya tidak lebar, saudara-saudara. Pintu kebenarannya itu sempit. Bisa masuk itu melalui tuntunan pimpinan Tuhan. Puji Tuhan. Ketika kita berserah dan taat kepada Tuhan untuk mempersilahkan Dia dan yang tidak pernah berubah itu, saudara-saudara, maka Dia akan menuntun kita. Kita akan menikmati kerajaan Allah walaupun kita masih di bumi ini. Di dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Puji Tuhan. Mengikut Yesus itu, saudara-saudara, itu keputusan, ya. Itu sebuah keputusan. Keputusan itu seperti pintu yang sempit. Tetapi jangan salah. Di dalam semuanya itu, Anda akan menemukan padang rumput. Karena Juru Selamat sudah menyiapkan itu bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membangun kesadaran setiap waktu dengan baik bahwa Yesus sebelum pandemi adalah Yesus yang sama pada saat pandemi. Yesus di masa terbaik kita adalah Yesus yang sama di masa terburuk kita. Yesus di masa kita bersuka cita adalah Yesus yang sama di masa kita sedang berduka cita.
Yesus di masa sehat kita adalah Yesus yang sama di masa sakit kita. Yesus di masa cinta mula-mula kita, kepadanya lah, saudara-saudara, kita memahami bahwa Yesus yang sama di masa kita jauh daripada Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dia adalah juru selamat yang bukan bayi lagi, tetapi dia raja di atas segala raja. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Firman-Nya, kuasanya tidak berubah. Oleh sebab itu mari kita sambut dia dan menerima berkat-Nya, karena dia ada di surga bersyafaat bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita akan bersukacita, amin. Kita akan mengatakan bahwa memang benar Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan cintanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan cintanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih buat apa yang sudah kami dengar. Engkau telah lahir sebagai juru selamat, tetapi hari ini Engkau adalah Raja di atas segala raja, dan Engkau tidak pernah berubah. Kami mau terus mengikut Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Yesus Kristus adalah Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami agungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita, dan tentunya dengan berkat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa